Kali ini kita bakal ulas film berjudul dibintangi kembaran Mimin, ini dia fotonya. Diangkat dari sebuah novel karangan Max Brooks dengan judul yang sama-sama susah disebutin. Bercerita tentang seorang mantan pegawai PBB yang harus berpacu dengan waktu untuk menemukan sebuah vaksin di tengah-tengah wabah mematikan yang mengubah manusia menjadi zombie haus darah. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung masuk intro. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gary Land yang merupakan mantan anggota PBB, Karen sang istri, dan kedua putri mereka yaitu Rachel dan Connie yang sedang menjalani aktivitas pagi mereka seperti biasanya. Pagi itu diberitakan beberapa negara telah melakukan darurat militer, namun tak dijelaskan apa penyebabnya. Scene kemudian berlanjut di mana Gary terjebak kemacetan saat ia berniat mengantar kedua putrinya ke sekolah. Sampai kemudian, seorang polisi yang nampak tergesa-gesa menabrak spion mobilnya sampai patah. Lalu saat Gary turun untuk memastikan keadaan, sebuah ledakan besar tiba-tiba terjadi. Seorang polisi kembali datang, sampai kemudian, tanpa pikir panjang, Gary langsung mengikuti truk tersebut untuk dapat keluar dari kemacetan. Namun sialnya, mobil yang ia kendarai malah bertabrakan. Di luar keadaan terlihat begitu kacau. Orang-orang lari berhamburan seperti menghindari sesuatu. Sampai kemudian beberapa orang dengan perilaku yang aneh muncul dan menggigit siapapun yang mereka temui. Bahkan dalam beberapa detik mereka yang tergigit akan kembali bangkit namun dengan perilaku yang aneh. Beruntung saat itu Gary berhasil keluar dari situasi tersebut dengan mobil RV yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Lalu dalam sekejap situasi terlihat semakin tak terkendali. Pihak militer bahkan sampai menarik mundur pasukan mereka. Dan setelah berhasil keluar dari pusat kota, Rachel yang memang memiliki penyakit asma terlihat sulit bernafas. Namun Gary berhasil menenangkannya. Saat itu Thierry, sahabat sekaligus wakil sekretaris Dewan Keamanan PBB, tiba-tiba menghubunginya. Ia berjanji akan menjemput Gary dan keluarganya. Namun ia juga membutuhkan bantuan Gary. Saat tiba di New Jersey, keadaan juga tak kalah kacau. Namun ia tak memiliki pilihan lain karena ia harus mencari obat untuk putrinya, sambil mencari beberapa bahan makanan. Saat itu seorang pria terlihat membantunya menemukan obat untuk Rachel. Sampai kemudian, dua orang pria terlihat berniat merampok Karen. Dan karena tak memiliki pilihan lain, Gary kemudian menembak salah satu pria tersebut. Setibanya di luar, Gary mendapati jika mobil RV yang sebelumnya mereka naiki telah hilang. Gary kemudian memutuskan membawa keluarganya ke sebuah gedung apartemen untuk berlindung. Ia juga kembali menghubungi Thierry dan memintanya melakukan penjemputan di atap gedung apartemen. Namun sialnya, penjemputan paling cepat baru bisa ia lakukan esok pagi. Lalu di tengah-tengah perjalanan, Gary yang terdesak melepaskan sebuah tembakan ke arah salah satu zombie yang mengejarnya, yang kemudian memancing gerombolan para zombie. Beruntung saat itu salah satu penghuni apartemen membukakan pintunya untuk mereka dan memberikan perlindungan untuk sementara waktu. Apartemen tersebut ditinggali seorang pria bernama Tom, putranya bernama Tommy, dan sang istri. Di dalam, Gary kembali mendengarkan sebuah siaran radio
yang isinya meminta semua warga New Jersey untuk tetap berada di dalam rumah dan mengumpulkan cadangan makanan untuk 1-2 minggu ke depan. Saat pagi tiba, Gary segera bersiap untuk membawa keluarganya ke atap gedung. Ia juga meminta Thomas dan keluarganya untuk ikut serta, namun tawaran tersebut ditolak oleh Thomas. Perlahan, Gary menyusuri setiap lorong apartemen. Sampai kemudian beberapa zombie kembali muncul dan berusaha menyerang mereka. Gary terus berusaha menahan gerombolan zombie yang coba mengejar mereka. Ia bahkan nyaris tewas. Namun beruntung saat itu Tommy tiba-tiba muncul dan memberikan bantuan. Setibanya di atap, Karen langsung menyalakan suar untuk memberi tanda pada regu penyelamat. Kini kita tahu kenapa Tommy harus pergi mengikuti Gary, yaitu karena Thomas sang ayah telah berubah menjadi zombie. Berkat bantuan regu penyelamat, Gary beserta keluarganya berhasil keluar dengan selamat. Mereka semua dibawa ke sebuah kapal yang kini menjadi pusat komando, sekaligus tempat pengungsian sementara. Thierry menjelaskan jika hampir seluruh kota di setiap negara telah jatuh dalam kekacauan besar. Di sana juga ada seorang dokter muda bernama Fastback, yang kemungkinan besar mampu mengidentifikasi jenis virus yang sekarang sedang menyebar. Seorang kapten kemudian muncul di hadapan Gary. Ia meminta Gary untuk memandu Dr. Fastback menuju Camp Humphreys yang berada di Korea Selatan, yang diduga sebagai tempat pertama penyebaran virus. Awalnya Gary sempat menolak. Namun karena si kapten mengancam akan memindahkan ia dan keluarganya ke tempat perlindungan lain, Gary terpaksa menyetujui tawaran tersebut. Setelah berpamitan, Gary, Dr. Fastback, dan beberapa tim pendukung langsung terbang menuju Korea Selatan. Malam harinya, Gary dan tim tiba di Camp Humphreys. Baru saja turun, beberapa zombie muncul dan berusaha menyerang mereka. Dr. Fastback yang ketakutan terpleset dan tak sengaja menembak dirinya sendiri. Tak lama beberapa tentara Amerika yang selamat datang memberikan bantuan. Di dalam tempat perlindungan, seorang tentara menjelaskan jika para zombie tertarik dengan suara, dan cara satu-satunya untuk menghentikan mereka adalah dengan menembak kepalanya. Gary kemudian menanyakan perihal catatan yang berasal dari tempat tersebut yang menyebutkan kata zombie. Ia kemudian dibawa ke dalam sebuah ruang perawatan yang telah habis terbakar beserta 16 orang yang ada di dalamnya. Si tentara juga menjelaskan jika awal penyebaran virus di tempat tersebut berasal dari seorang tentara yang sebelumnya dilaporkan hilang, dan catatan yang ia cari ikut hangus terbakar di dalam tempat tersebut. Di sana, Gary menemui seorang tahanan mantan anggota CIA yang tertangkap menjual senjata pada Korea Utara. Gary bertanya apa alasan ia menjual senjata pada Korut, dan apakah Korut berhasil selamat berkat senjata yang ia jual. Lalu sambil mencabut giginya sendiri, si tahanan menjelaskan jika pemerintah Korut mencabut seluruh gigi 23 juta warganya kurang dari 24 jam, karena mereka tahu virus ini menular melalui gigitan, dan karena hal tersebut pula, Korut selamat dari wabah zombie. Awalnya Gary menganggap semua yang ia katakan hanya omong kosong, sampai kemudian ada penjelasan yang lebih masuk akal,
yaitu tentang Israel yang mampu menyelesaikan tembok perlindungan hanya dalam waktu 1 minggu saja. Dan alasannya jelas, karena mereka tahu wabah zombie akan segera tiba. Ia juga menyebutkan seorang pria asal Yerusalem yang bernama Jurgen Wormbraun. Jurgen Wormbraun. That's the man in Jerusalem you want to see. Berbekal informasi tersebut, Gary memutuskan untuk pergi ke Israel. Gary sempat meminta seluruh tentara untuk ikut serta, tapi mereka semua menolak. Para tentara hanya akan membantu Gary mengisi bahan bakar dan mengamankan landasan pacu. Berkat bantuan tersebut, Gary berhasil lepas landas dan tak lama tiba di Yerusalem. Ia meminta si pilot tetap tinggal di dalam pesawat dan selalu siap untuk lepas landas, sementara Gary sendiri akan pergi menemui Jurgen. Saat bertemu, Jurgen menjelaskan jika kata zombie mereka dapat saat menyadap komunikasi salah satu jenderal India. Ia juga sebenarnya tak benar-benar percaya, dan pembangunan tembok sendiri dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan semata. Jurgen kemudian membawa Gary untuk melihat salah satu gerbang yang digunakan sebagai jalur masuk para pengungsi. Dan entah apa yang ada di pikiran para pengungsi, beramai-ramai mereka bernyanyi menggunakan pengeras suara, yang kemudian memancing kawanan zombie untuk memanjat tembok perlindungan. Gary sempat memperingatkan jika suara yang mereka buat terlalu keras, namun sayang peringatan tersebut terlambat, karena para zombie telah berhasil menerobos tembok. Jurgen kemudian meminta beberapa tentara untuk mengawal Gary sampai ke bandara. Dengan cepat, ribuan zombie berhasil menerobos kota dan menciptakan kepanikan di mana-mana. Gary dan para tentara bahkan sampai dibuat kerepotan, karena hampir semua jalan telah dipenuhi oleh zombie. Saat itu, Gary sempat tak sengaja melihat seorang anak dengan tubuh yang tak terlihat sehat, sama sekali tidak disentuh oleh kawanan zombie. Para zombie terus berusaha menyudutkan Gary dan pasukannya. Segen, salah satu tentara wanita yang melindungi Gary, bahkan sempat tergigit di bagian tangan. Lalu tanpa pikir panjang, Gary langsung memotong tangan Segen, dan beruntung cara tersebut mampu menyelamatkannya. Kesialan Gary terus berlanjut, karena helikopter yang ditugaskan untuk melakukan penjemputan hancur karena serangan para zombie. Mendengar berita tersebut, pilot pesawat yang sebelumnya bersama Gary memutuskan untuk pergi, karena mengira Gary telah tewas. Karena tak memiliki pilihan lain, Gary menghentikan sebuah pesawat komersil dan membawa Segen yang terluka untuk ikut bersamanya. Di dalam pesawat, Gary mengingat beberapa kejadian aneh, di mana orang-orang yang tak terlihat sehat sama sekali tak disentuh oleh para zombie. Gary kemudian menghubungi Thierry dan memintanya untuk mencari fasilitas penelitian medis terdekat dan meminta si pilot untuk mengantarkannya.
Lalu saat pesawat hampir tiba di tujuan, tanpa mereka ketahui seorang penumpang ternyata telah berubah menjadi zombie. Dan dalam sekejap, suasana pesawat yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi tegang. Gary dan para penumpang lain kemudian coba memblokir jalan dengan tumpukan tas. Namun sial, salah satu tas malah terjatuh. Gary yang mulai tersudut kemudian mengambil sebuah granat, yang kemudian membuat lubang di salah satu lambung pesawat. Karena kerusakan yang cukup parah, si pilot tak mampu mengendalikan pesawat, hingga akhirnya pesawat tersebut jatuh menghantam daratan. Gary berhasil selamat dari kecelakaan tersebut, walau dengan luka tusuk yang cukup parah di bagian perut. Karena luka-lukanya, Gary sempat kesulitan menggerakkan tubuhnya. Sampai kemudian, Sagan yang ternyata juga selamat muncul dan membantu Gary. Dan dengan berjalan kaki, keduanya berhasil mencapai pusat penelitian milik WHO. Karena luka-lukanya, Gary sempat tak sadarkan diri selama 3 hari. Dan saat tersadar, ia sudah dalam kondisi terikat dan diawasi oleh seorang pria. Mereka baru melepaskan Gary setelah Thierry memastikan identitas Gary yang memang ditugaskan ke tempat tersebut. Mereka juga mempertemukannya dengan Sagan, yang juga telah mendapatkan perawatan. Gary kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Ia bermaksud mengambil beberapa sampel bakteri mematikan namun bisa diobati, yang nantinya akan ia gunakan untuk melawan para zombie. Awalnya para peneliti ragu karena hal tersebut belum pernah diuji coba. Gary kemudian menjelaskan jika bakteri tersebut nantinya akan disuntikan pada orang-orang yang sehat, agar mereka dapat berbaur dengan para zombie. Karena Gary menduga virus zombie hanya menjangkiti tubuh orang-orang yang sehat, dan tidak dengan orang-orang yang memiliki penyakit atau kecacatan tertentu. Fasilitas tersebut sebenarnya memiliki berbagai jenis bakteri yang dibutuhkan oleh Gary, namun berangkas penyimpanan bakteri berada di gedung sayap B, yang kini telah dipenuhi oleh kawanan zombie. Dan karena tak memiliki pilihan lain, Gary yang dibantu Sagan dan seorang dokter berusaha menyelinap untuk mengambil sampel bakteri yang mereka butuhkan. Awalnya semua rencana mereka berjalan lancar. Sampai kemudian si dokter tak sengaja membuat suara gaduh. Si dokter dan Sagan pergi menuju arah berangkas, sementara Gary berusaha menggiring kawanan zombie agar mengejarnya. Di tempat lain, si dokter dan Sagan nyaris berhasil mencapai berangkas penyimpanan. Namun karena terlalu banyak zombie yang menghadang, keduanya memutuskan untuk kembali. Scene kembali berpindah, di mana Gary berhasil mencapai berangkas penyimpanan bakteri. Setelah berada di dalam, Gary bergegas mengambil seluruh sampel bakteri.
Dan saat berniat kembali, seorang zombie telah menunggunya tepat di pintu keluar. Lagi-lagi, Gary tak memiliki pilihan. Ia kemudian memutuskan untuk menguji salah satu bakteri pada tubuhnya sendiri. Dan seperti yang telah ia perkirakan sebelumnya, para zombie hanya mengincar tubuh yang sehat untuk dijangkiti. Dengan santainya, ia bahkan berhasil melewati kawanan zombie, membuatnya seolah tak terlihat. Pemerintah kemudian memproduksi vaksin bakteri dan menyebarkannya ke seluruh dunia, agar orang-orang yang selamat dapat keluar dengan aman dari zona karantina. Namun sebagian besar penduduk dunia memanfaatkan penemuan tersebut sebagai kamuflase, agar dapat berbaur dengan para zombie untuk melakukan perlawanan. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.